Halo teman-teman, nama saya Ignacia Rufina Litha. Saya salah satu mahasiswi kelas EPD dari Trisakti School of Management. Pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui dan memahami informasi umum mengenai bahasa tubuh, terutama mengenai jabat tangan. Nah, bahasa tubuh pasti sebenarnya sering digunakan oleh kita, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, alias sudah menjadi kebiasaan. Namun, banyak bahasa tubuh memiliki arti yang berbeda loh di berbagai negara. Tahukah kalian arti dari gerakan tangan di bawah ini? Yang manakah yang menurut kalian paling sopan? Apakah A, B, atau C? Nah, sebenarnya ketiga gerakan tangan di bawah ini sopan untuk digunakan di Indonesia. Namun, apabila kita melakukan gerakan tangan A di Turki, kita bisa saja menyinggung perasaan orang lain karena gerakan tangan tersebut memiliki arti untuk menyuruhnya pergi ke neraka. Sementara itu, gerakan tangan B di Mediterania memiliki arti bahwa pasangan kita sedang berselingkuh. Dan gerakan tangan C juga memiliki arti untuk menyuruh orang yang melihatnya pergi ke neraka. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami bahasa tubuh serta artinya di banyak negara. Apa sih bahasa tubuh itu sebenarnya? Berikut ini definisinya. Bahasa tubuh merupakan komunikasi nonverbal yang dapat disampaikan melalui isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan lain-lain, di mana pesannya cenderung bersifat tersurat. Di kanan ini ada gambar berisikan contoh-contoh bahasa tubuh. Salah satunya adalah seorang wanita yang sedang memegang lehernya. Hal ini menunjukkan bahwa ia sedang tidak merasa nyaman di lingkungannya tersebut. Mungkin saja ada banyak orang asing yang berada di sekitarnya, atau ada banyak orang-orang yang memiliki penampilan yang tidak ia sukai, seperti preman. Lalu, ada banyak manfaat dari mengetahui bahasa tubuh loh. Di sini, saya akan menjelaskan 4 manfaat tersebut. Yang pertama adalah mengetahui perasaan seseorang. Dengan melihat ekspresi wajah dari kerutan dahi maupun ekspresi matanya, kita bisa mengetahui apakah orang tersebut sedang merasa baik atau sedang merasa buruk, atau apakah orang tersebut sedang kesakitan. Yang kedua adalah mendeteksi kebohongan. Ketika kita kecil, mungkin saja ketika kita berbohong, kita akan menutup mulut kita. Namun, ketika kita sudah beranjak dewasa, seringkali gerakan tersebut jadi semakin minim. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa orang dewasa tetap akan menaikkan tangannya dan menyentuh bibir atau hidung ketika ia sedang berbohong. Lalu, yang ketiga adalah memahami pikiran seseorang. Dengan melihat gerakan tubuh mereka, kita bisa mengetahui loh pikiran seseorang tersebut, apakah mereka sedang ingin makan atau sedang ingin tidur. Dari ekspresi wajah seseorang yang terlihat mengantuk seperti matanya yang bengkak dan matanya terlihat seperti mulai menutup begini, seringkali kita akan mengetahui bahwa ia sedang merasa bosan atau mengantuk. Yang keempat adalah menghindari kesalahpahaman. Seperti gambar di slide sebelumnya, kita harus mengetahui arti dari beberapa bahasa yang sering kita gunakan. Mungkin saja ketika kita pergi ke negara lain dan ketika kita menggunakan gerakan bahasa tubuh tersebut, artinya akan berbeda dan bisa saja menyinggung orang lain, dan itu akan menciptakan kesalahpahaman, sehingga ketika kita mengetahui artinya, kita juga bisa menghindari kesalahpahaman tersebut. Berikut ini ada analisis gaya berjabat tangan berdasarkan sikap. Ada 3 macam. Yang pertama adalah mendominasi. Gaya berjabat tangan mendominasi seperti ini, di mana orang-orang yang berusaha untuk mendominasi akan berusaha memutar tangannya sehingga tangannya akan berada di atas dan tangan pihak lainnya akan berada di bawah. Gaya berjabat tangan ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat tinggi.
Sementara itu, sikap kepatuhan ditunjukkan oleh orang yang tangannya berada di bawah. Sikap kepatuhan ini seringkali terjadi karena orang tersebut sudah menyerah dalam perebutan kekuasaan ketika berjabat tangan. Lalu yang ketiga adalah sikap kesetaraan. Sikap kesetaraan ditunjukkan oleh jabat tangan yang biasa terjadi. Jabat tangan kesetaraan ini biasanya adalah jabat tangan yang berada pada posisi tegak, di mana kedua belah pihak tidak menyerah dan tetap mempertahankan posisi jabat tangan mereka. Hal ini juga menciptakan perasaan setara dan saling menghargai antara kedua belah pihak. Lalu, ada 8 gaya berjabat tangan terburuk. Yang pertama adalah ikan basah. Gaya berjabat tangan ikan basah ini memberikan kesan lemas dan lembek karena dilakukan dengan tangan yang terasa dingin dan lembab. Hal ini menunjukkan bahwa pelakunya memiliki karakter yang lemah, sehingga tangannya mudah untuk diputar dan didominasi. Lalu, yang kedua adalah ganas. Gaya berjabat tangan ini seringkali dilakukan oleh pria, di mana kedua belah pihak akan berjabat tangan sangat erat dan kuat. Mungkin saja bisa terjadi luka ketika melakukan gaya berjabat tangan ini. Gaya berjabat tangan ini pun disertai dengan ayunan ke atas maupun ke bawah. Lalu yang ketiga, peremuk tulang. Gaya berjabat tangan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gaya berjabat tangan ganas. Hanya saja gaya berjabat tangan ini dilakukan oleh salah satu pihak saja, dan seringkali menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang agresif dan tanpa pemberitahuan akan berusaha merebut keuntungan terlebih dahulu. Yang keempat, ujung jari. Gaya berjabat tangan ini seringkali dilakukan antara pria dan wanita. Hal ini terjadi karena antara pria maupun wanita akan berusaha untuk menjaga jarak dan menciptakan ruang, serta meningkatkan rasa aman. Namun, gaya berjabat tangan ini akan menurunkan kredibilitas pelakunya. Yang kelima, gaya berjabat tangan kaku. Gaya berjabat tangan ini seringkali menunjukkan bahwa pelaku berusaha menjaga jarak dan menjauhkan pihak lainnya dari ruang pribadinya. Apabila ini terjadi, kita bisa mencoba meminta pelaku untuk mengulang jabat tangan tersebut. Yang keenam, pencabut sendi. Gaya berjabat tangan ini dilakukan pelaku dengan menjabat tangan kuat-kuat dan menarik kencang pihak lainnya untuk mendekat. Gaya berjabat tangan ini mengindikasikan bahwa pelaku berasal dari budaya yang memiliki kebutuhan ruangan pribadi yang sedikit, atau pelaku sangat ingin mendominasi pihak lain. Yang ketujuh, gagang kompak. Gaya berjabat tangan ini terkesan mengganggu. Walaupun begitu, gaya berjabat tangan ini juga mengindikasikan bahwa sang pelaku terlalu bersemangat atas pertemuan tersebut. Yang ke-8 dan terakhir adalah gaya berjabat tangan makanan Belanda. Gaya berjabat tangan ini mirip dengan gaya berjabat tangan ikan basah, namun lebih kaku dan kering. Namun sekarang sudah jarang digunakan oleh generasi muda dan seringkali berganti menjadi lap basah. Berikutnya ada study case. Dalam foto Bush and Blair, ketika terjadi konflik Irak di tahun 2003, Bush menunjukkan dominasinya dengan mencondongkan dirinya kepada Blair dan memberikan jabatan tangan ke atas kepada Blair. Bush juga mengincar posisi kiri foto yang akan memberikan kesan dominan kepadanya. Hal ini juga seakan-akan menggambarkan bahwa dialah pemimpin dalam kerjasama tersebut. Sementara itu, dalam foto Arafat dan Rabin, sebenarnya Presiden Clinton adalah tokoh kunci dalam foto tersebut karena ia berada di tengah dan sedang membuka telapak tangannya seperti seorang dewa yang sedang memimpin pengikutnya. Rabin yang berdiri di kiri juga mendapatkan posisi dominan. Ditambah lagi, ia mencondongkan tubuhnya seakan berusaha menginvasi ruang pribadi Arafat. Sementara itu, Arafat juga berusaha untuk melawan dengan berdiri sangat tegak dan menekuk lengannya serta menarik Rabin mendekat. Hanya sedikit loh orang yang tahu apa kesan pertama yang ditangkap orang lain saat mereka bertemu. Sehingga kita harus melatih diri kita untuk menciptakan kesan pertama yang baik.
Selanjutnya ada 9 tips untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Yang pertama, luangkanlah waktu untuk melatih gaya berjabat tangan yang baik itu dengan teman, saudara, maupun ayah dan ibu. Kita juga bisa melatih seberapa banyak tekanan yang akan kita berikan kepada pihak lain. Lalu yang kedua, tegakkan telapak tangan kita dan balas tekanan yang diberikan oleh pihak lain secara setimpal. Biarkan orang lain yang memutuskan kapan dia akan mengakhiri berjabat tangan tersebut. Jangan pernah berjabat tangan menyeberangi meja, karena itu akan menciptakan kecanggungan dan menimbulkan karakter yang lemah. Yang kelima, melangkahlah mendekati pihak lain untuk menghindari gaya berjabat tangan yang buruk. Yang keenam, sebutlah nama orang itu maksimal 2 kali dalam 15 detik sejak kalian bertemu. Hal ini akan menarik perhatian orang tersebut kepada kita. Lalu, beberapa menit sejak pertemuan, jagalah jarak antara kita dengan pihak lain tersebut untuk menghormati privasi dari pihak lain. Yang kedelapan, usahakan mencari tempat duduk yang sejajar dengan pihak lain agar kita tidak memposisikan diri kita sebagai orang yang akan ditegur atau bersalah, di mana posisi tersebut akan menimbulkan kelemahan dan menunjukkan bahwa kita mudah untuk didominasi. Yang kesembilan, apabila pihak lain telah datang lebih dulu dan sedang mengerjakan hal lain, masuklah ke tempat pertemuan dengan percaya diri, jabat tangan mereka, lalu duduk dengan sopan untuk menciptakan image yang kuat dan bahwa kita tuh bisa sabar untuk menunggu mereka. Alan dan Barbara Pease dalam bukunya yang berjudul Kitab Bahasa Tubuh, halaman 8, pernah berkata, menjadi perseptif berarti mampu melihat kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh seseorang. Hal ini juga seringkali akan memberikan manfaat dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita tidak mudah ditipu, dan kita juga akan lebih mudah untuk membantu orang lain dan menciptakan citra yang baik yang akan dinilai oleh orang lain tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.